Makanan pokoknya ada 2/3. Lauk pauknya cuma 1/3, buah-buahannya 1/3, dan sayurannya 2/3. Ini untuk keseimbangan, gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah Bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Dan bersama saya Ustazah Herma yang akan memandu acara ini. Nah, Ayah Bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar isi piringku, dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Ibu Hairunisa SGZ yang merupakan pengelola rencana dan evaluasi program gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Beliau adalah Bunda dari Ananda Muhammad Nur Putra, kelas 4A SDIT Ihsanul Amal, dan Ananda Nazwa Putri, kelas 9A di SMP IT Ihsanul Amal. Benar demikian, Bunda? Benar Ustazah. Oke. Selamat datang di studio Ihsanul Amal Learning Center, Bunda. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih diundang di sini untuk kegiatan Ihsanul Amal Menyapa. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk semua. Ya, amin. Nah, terima kasih juga nih Bunda telah bersedia menghadiri undangan kami. Sama-sama Ustazah. Baik Bunda, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan terkait isi piringku, dan tema ini juga kita ambil terkait dengan Hari Gizi Nasional ke-61 yang diperingati pada 25 Januari 2021 kemarin. Iya, betul. Pertanyaan pertama Bunda tentang isi piringku itu, apa sebenarnya isi piringku? Silakan Bunda. Sebelum kita membahas tentang isi piringku, mungkin sedikit saya mengupas mengenai kenapa isi piringku ini menjadi lebih terkenal atau lebih booming di masyarakat dikenal. Sebelumnya di tahun 2018 Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu dari 100 kabupaten lokus stunting. Karena menjadi salah satu kabupaten lokus stunting, karena itu pada saat itu Kabupaten Hulu Sungai Utara banyak mendapat perhatian. Salah satunya untuk pencegahan stunting ini yang lebih memudahkan kita adalah dengan isi piringku untuk pengenalan kepada masyarakat. Apa itu isi piringku? Sebenarnya isi piringku ini bagian daripada gizi seimbang, di mana kalau dulu kita mengenal gizi seimbang itu dengan tumpeng gizi seimbang, di mana kebutuhannya bertingkat-tingkat dari karbohidrat, dari protein, vitamin, dan mineral, serta zat gizi lainnya. Kemudian untuk lebih mempermudah masyarakat, untuk lebih mempermudah menjelaskan kepada masyarakat tentang kebutuhan makannya dalam sehari, maka dikenalkanlah dengan isi piringku. Apa itu isi piringku? Kalau di sini kita lihat isi piringku adalah ini kita umpamakan sebagai piring makan kita setiap hari. Jadi ini kita umpamakan sebagai isi piringku. Di dalam isi piringku ini sudah terlihat jenis dan jumlah yang harus dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Sebelumnya, untuk lebih mempermudah ibu-ibu di rumah untuk menakar atau berapa sih ukuran yang pas untuk satu isi piringku. Jadi ini isi piringku, lebih mudahnya kita belah dua dulu. Ini kita anggap piring makan kita di rumah, kita belah dua. Jadi sepertiga dari separoh, dari setengah di sini, sepertiganya adalah buah-buahan, 2/3-nya bisa sayuran. Sayuran dan buah-buahan ini bisa dirubah atau ditukar. Misalnya sayurannya yang sepertiga dan buah-buahannya
2/3. Tapi lebih mudah dikonsumsinya memang begini. Sepertiganya buah-buahan, 2/3-nya adalah sayuran. Sepertiganya adalah lauk pauk dan 2/3-nya adalah makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Makanan pokok ada lagi di sini. Kita jelaskan. Yang namanya makanan pokok itu adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat sebenarnya bukan hanya nasi. Bukan hanya nasi. Di sini ada sumber karbohidrat kita selain nasi adalah jagung, umbi-umbian, roti itu termasuk sumber karbohidrat. Sayuran, berbagai macam sayuran, alangkah lebih baiknya sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Karena lebih banyak vitamin dan mineral yang terkandung di sana. Ada lagi buah-buahan yang dikonsumsi, beraneka ragam buah-buahan, dan jangan terfokus dengan buah-buahan yang ada di sini. Mungkin buah-buahan di sini mungkin sulit untuk dicari. Apa yang ada di rumah? Apa yang tersedia di sekitar kita. Seandainya di sekitar kita buah-buahan yang tersedia adalah misalkan yang lebih mudah didapatkan adalah pisang, itu adalah salah satu sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk gizi seimbang kita. Di sini ada lauk pauk. Lauk pauk ini adalah merupakan sumber protein. Sumber protein itu terbagi atas protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu kita sudah tahu, itu dari ikan, daging, ayam itu adalah sumber protein hewani. Sedangkan yang nabati adalah misalkan dari kacang-kacangan, tempe, sama tahu. Jadi sekarang untuk konsumsi dalam satu hari, jangan sampai protein hewani dan protein nabati ini dipilah. Misalnya cuman hari ini protein hewani aja atau besoknya protein nabati aja, tidak. Tapi kedua-duanya alangkah lebih bagus lagi disediakan di rumah. Disediakan di isi piringku ini. Mungkin itu penjelasannya untuk apa itu isi piringku, kenapa jadi dikenal, kenapa jadi ada isi piringku, karena ini berhubungan lagi dengan gizi seimbang. Sebelumnya apa? Permasalahannya adalah salah satu permasalahan yang paling pokok yang menyebabkan timbulnya ada isi piringku ini adalah karena 1 dari 3 balita yang ada di Indonesia ini adalah mengalami stunting. Dan di tahun 2013, kenapa kita menjadi lokus? Di tahun 2013, angka stunting kita sangat tinggi, yaitu 56% di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang termasuk lokus, dan membuat kita semua terkejut. Karena dari situ kita banyak mendapat pelajaran, walaupun kita mendapat predikat yang kurang bagus, stuntingnya tinggi, tapi kita di situ juga mendapat bantuan dan mendapat berbagai macam prioritas dari pemerintah pusat untuk penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian ya Bunda tentang isi piringku tadi, penjelasan Ibu Hairunisa tentang isi piringku. Jadi tidak bisa ya kita asal makan aja ya Bunda, ibaratnya asal kenyang, asal makan, tapi tetap harus ada yang terpenuhi juga, apalagi gizi seimbangnya tadi, dan bahan-bahannya tidak mesti yang sulit dicari ya Bunda. Kalau misalkan di rumah ada pisang ya pisang, ada pepaya itu bahan-bahan yang sebenarnya mudah didapatkan. Apalagi kita untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara sebenarnya daerah yang cukup kaya untuk bahan-bahan makanan untuk bisa memenuhi gizi seimbang seperti yang disampaikan oleh Bu Hairunisa tadi ya. Semoga dengan program ini angka stunting di kabupaten kita menurun ya Bunda. Dan bahkan kalau bisa hilang, tidak ada sama sekali anak-anak yang menderita stunting seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bunda ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah apa sih beda isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna? Oke. 4 sehat 5 sempurna ini sangat-sangat kita kenal. Dari mungkin dari saya masih kecil pun sudah ada lagunya. Aku anak sehat. Itu kan isinya 4 sehat 5 sempurna. Jadi apa itu 4 sehat 5 sempurna? 4 sehatnya terdiri dari sumber karbohidrat. Jadi dalam makan kita tuh harus ada nasi, harus ada ikan, harus ada sayur, sama harus ada buah. Dan alangkah lebih baiknya dengan ditambah susu untuk penyempurna. Itu pada tahun 1950-an sudah launching. Apa itu 4 sehat 5 sempurna sampai dengan di tahun 1970-an.
Lalu kita mengenal ada lagi yang namanya 13 pesan dasar gizi seimbang di tahun 1990. Dan sekarang dikenal lagi dengan pedoman gizi seimbang dimulai dari tahun 2014, di mana salah satu komponennya adalah isi piringku. Kenapa jadi isi piringku ini lebih disempurnakan sebenarnya? Karena tidak ada satupun jenis makanan yang sempurna, atau tidak ada satu jenis makanan pun yang mencukupi kebutuhan tubuh kita selain air susu ibu yang diberikan kepada bayi secara eksklusif di usia 0 sampai 6 bulan. Jadi yang paling sempurna itu adalah memang bahan makanan yang paling sempurna itu yang dibutuhkan oleh kita di usia 0 sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif. Selain ASI eksklusif tidak ada bahan makanan yang sempurna. Kalau dulu dianggap susu sebagai penyempurna, susu sebagai salah satu yang zat gizi yang sempurna. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya permasalahan gizi di saat ini, karena kita tidak hanya mengalami yang namanya gizi kurang atau gizi buruk, yang itu kan yang terkenal gizi kurang dengan gizi buruk. Sekarang permasalahan kita adalah permasalahan gizi ganda, yaitu banyaknya balita yang mengalami obesitas. Obesitas salah satunya adalah terlalu banyak mengkonsumsi lemak, salah satunya dari susu. Jadi di isi piringku ini kita lebih mengutamakan keanekaragaman makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di 4 sehat 5 sempurna itu tidak dijelaskan berapa jumlahnya ini, nasinya berapa, ikannya berapa porsinya, tidak dijelaskan jumlahnya dan bahan jenis-jenisnya tidak dijelaskan. Akan tetapi di isi piringku ini sudah dijelaskan kalau jumlahnya seperti ini di dalam piring kita, kebutuhan kita. Makanan pokoknya ada 2/3. Lauk pauknya cuma 1/3, buah-buahannya 1/3, dan sayurannya 2/3. Ini untuk keseimbangan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan jenis-jenisnya yang di sini tadi yang beragam. Jadi tidak harus sumber proteinnya untuk satu jenis protein hewani saja, akan tetapi lebih bagus lagi apabila protein ini terpenuhi dari nabati dan hewani. Itu. Karbohidrat kalau seandainya tidak mengkonsumsi makan nasi, bisa digantikan sumber karbohidrat yang lainnya sebagai pengganti untuk tenaga. Jadi bedanya adalah keanekaragaman, karena tidak ada satupun jenis makanan yang sempurna mencukupi kebutuhan kita selain ASI eksklusif tadi. Jadi itu ya ayah bunda tentang beda dari isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna ini lebih beragam dan lebih dilengkapi dengan ada porsi-porsi khusus ya bunda. Jadi tidak bingung lagi nih kalau kemarin kan 4 sehat 5 sempurna karbohidratnya berapa, proteinnya berapa itu tidak dijelaskan. Iya. Lanjut bunda ke pertanyaan ketiga tentang bagaimana isi piringku untuk usia yang berbeda-beda. Silahkan bunda. Iya. Selama ini kita hanya mengenal kalau ini adalah untuk isi piringku untuk dewasa. Sedangkan pengelompokan untuk isi piringku itu ada 3, yaitu ada untuk anak usia 2-5 tahun dan ada anak usia 6-23 bulan. Bagaimana takarannya? Di tayangan mungkin terlihat oleh Bapak Ibu sekalian di rumah. Di situ ada penjelasannya, itu langsung dibagi satu piring itu dibagi 6. Jadi di situ untuk orang dewasa 1/6-nya itu adalah buah-buahan, 1/3-nya adalah sayuran, 1/3-nya adalah makanan pokok tadi sumber karbohidrat, dan 1/6-nya adalah lauk pauk. Ini adalah pembagi dalam satu piring. Kalau saya bilang 1/3 tadi di awal-awal itu karena saya membaginya ini untuk lebih mudahnya dibelah separohnya, jadi pembaginya adalah 1/3-nya. Kalau itu satu piring 1/6, sama artinya lah. Jadi kalau seandainya membingungkan nantinya antara gambar dengan penjelasan saya di awal, saya membaginya di awal tadi adalah separoh dari piring ini untuk mempermudah pembagi 1/3. Kalau digambar langsung keseluruhan dari isi 1/6 piring dari satu piring ya bunda. Iya, kalau betul. Bunda tadi 1/3 dari setengah piring. Iya itu.
Kalau di sini bisa dilihat, kalau untuk anak usia 2 sampai dengan 5 tahun, kebutuhannya mungkin yang jelas berbeda lah dibanding dengan orang dewasa. Untuk anak 2 sampai 5 tahun, itu kebutuhan sumber karbohidratnya atau makanan pokoknya 35% dari isi piringkunya. Terus 35%-nya lagi dari lauk pauk atau sumber protein. Karena itu untuk anak balita mungkin ikannya lebih banyak diberikan kepada anak-anak, dan 30%-nya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan langsung. Untuk bayi usia 6 bulan sudah selesai ASI eksklusif, jadi ada makanan selain ASI yang diberikan kepada anak itu sudah bisa kita berikan pembagiannya seperti ini. 6 sampai 23 bulan atau 2 tahun itu terdiri dari 35% makanan pokok. Makanan pokoknya disesuaikan dengan usianya, karena usia 6 sampai dengan 8 bulan makanan harus dalam bentuk cair, lunak. Terus usia 9 bulan sampai dengan 1 tahun itu harus dalam bentuk lembek. Jadi penyesuaian pemberian makanan kepada balita itu sangat dipengaruhi dengan usianya. Jadi harus disesuaikan dengan usianya. Jadi usia 6 bulan sampai dengan 8 bulan itu dalam bentuk lunak, bubur masih encer atau disaring, jus buahnya. Kalau mau diberikan buah itu harus di jus dulu atau di cair ya udah sifatnya. Sifatnya lebih lunak, lebih lunak dari bubur yang biasanya orang dijual. Betul. Iya. Kalau untuk usia 8 bulan sampai dengan 1 tahun itu sudah lembek. Nah, lembek itu bisa berupa nasi tim atau nasi lembek, atau misalnya bubur yang dijual itu kan sudah agak itu lumayan, iya. Jadi itu. Bagaimana kebutuhannya? Kebutuhannya adalah kalau 35% untuk usia 6 sampai dengan 23 bulan itu 35% isi piringnya itu terdiri dari makanan pokoknya. Makanan pokoknya tadi sumber protein, sumber dari karbohidrat. Begitu juga dengan proporsi 30% untuk sumber proteinnya. Protein atau lauk pauknya. Itu proteinnya kalau dianjurkan adalah daging, ayam, ikan, telur, dan lain sebagainya untuk anak usia 6 sampai 23 bulan ini. Kemudian ada diberikan sayuran dan buah-buahan sebesar 25%, sedangkan sisanya itu diberikan sumber protein lainnya seperti kacang-kacangan. Karena apa? Pencegahan anak stunting itu kita usahakan pada ibu hamil. Pada saat ibu hamil itu harus kita pantau, jangan sampai dia mengalami yang namanya ibu hamil kurang energi kronis, untuk mencegah terjadinya bayi BBLR atau bayi lahir dengan berat badan rendah. Kemudian pada saat ibunya sudah melahirkan kita harus memantaunya terus untuk terus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya 0 sampai dengan 6 bulan, dan kemudian diberikan makanan sesuai dengan kebutuhannya tadi usia 6 sampai 23 bulan ini. Jadi dalam pencegahan stunting itu ada yang kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat 1000 hari pertama kehidupan itulah kita bisa mencegah terjadinya stunting pada anak kita. Stunting itu akan terlihat pada saat bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dan panjang badan kurang dari 48 cm, maka bayi tersebut bisa dinyatakan sebagai calon stunting. Tapi masih bisa kita perbaiki dengan pemberian nutrisi dan asupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang terutama tadi jangan sampai tidak diberikan ASI eksklusif kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Karena satu-satunya zat gizi yang paling sempurna yang diciptakan dan hanya bisa diberikan oleh seorang ibu adalah ASI eksklusif kepada anaknya tadi, kepada bayinya. Dan setelah itu lanjutkan dengan sesuai kebutuhannya tadi berdasarkan isi piringku itu, di mana sudah ada pembaginya yang sudah dijelaskan di awal tadi. Gitu. Jadi untuk usia 6 sampai 23 bulan ini benar-benar harus diperhatikan ya Bunda. Makanya tadi ada perbedaannya, terdapat protein
berupa kacang-kacangan tadi ya. Tambahan protein, tambahan sumber protein lain seperti kacang-kacangan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak di kemudian hari. Iya. Jadi idealnya untuk anak-anak baik itu usia 6 sampai 23 bulan dan untuk anak usia 2 sampai 5 tahun itu beda, dan beda lagi untuk orang dewasa ya Bunda. Nah, ini informasi yang sangat penting sekali nih ya Bunda. Jadi jangan sampai ini kita disamaratakan semuanya. Kalau untuk bahan-bahan sebenarnya kurang lebih aja ya Bunda, tinggal cara pengolahan. Cara pengolahan. Jadi supaya tidak merepotkan untuk ibu, kita masaknya tetap sama. Cuman dalam penyajiannya yang berbeda. Mungkin kita masak nasi karena kita punya balita, kada bisalah kita mau masak sesuai dengan selera kita, nasinya harus agak keras atau kita karau. Jadi harus agak lembek. Dan mungkin kalau mempunyai anak yang bayi tadi di bawah 1 tahun, kita harus nasinya harus kita blender atau kita pisah dulu untuk lebih mudah dicerna oleh anak kita. Ya, begitu ya Bunda tentang tadi pembagian isi piringku terkait dengan usia yang berbeda-beda sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Ibu Hairunisa. Lanjut Bunda ke pertanyaan keempat. Nah ini sering nih jadi pertanyaan atau bahkan jadi opini di masyarakat bahwa apakah anak yang fisiknya kurus itu sudah pasti gizinya kurang? Silakan Bunda. Untuk penentuan gizinya dinyatakan apakah dia mengalami gizi kurang atau dalam kategori gizi buruk, terkadang kita harus menggunakan kalau petugas gizi atau ahli gizi, petugas gizi yang ada di puskesmas ataupun yang ada di desa, kita Persatuan Ahli Gizi semua menggunakan yang namanya tabel antropometri, di mana di situ kita menggunakan penentuan status gizi balita itu dinyatakan gizi buruk atau gizi kurang itu berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Jadi bagaimana dengan kurus fisiknya, berat badan menurut umurnya, misalkan berat badan menurut umurnya kita kan ada dulu mengenal yang namanya KMS. Di KMS dia terdaftar di bawah garis merah. Kalau di bawah garis merah, kalau dulu sudah menjadi permasalahan, itu dianggap balita yang gizi buruk. Memang balita di bawah garis merah itu harus tetap kita pantau, tapi status gizinya dikonfirmasi dulu ke berat badan menurut tinggi badannya. Kalau berdasarkan berat badan menurut tinggi badan, terkadang yang dinyatakan gizi buruk itu adalah di bawah -3 standar deviasi. Ada tabel antropometri yang membantu kita untuk menentukan apakah dia sudah masuk kategori gizi buruk ataupun gizi kurang. Anak yang kurus tapi tinggi, kemungkinan itu adalah status gizinya normal. Normal, tidak dinyatakan sebagai gizi kurang. Atau kita temukan anaknya kurus tapi badannya pendek, mungkin status gizinya adalah gemuk. Nah, untuk penentuan inilah kita menggunakan yang namanya tabel antropometri tersebut untuk menentukannya berat badan menurut tinggi badan untuk penentuan status gizi balita. Tabel antropometri ya Iya, Bunda. tabel antropometri. Jadi tidak bisa nih Ayah Bunda ketika misalkan anak kita atau lihat anak orang lain kurus, ini gizinya buruk kayak gitu. Belum tentu ya Bunda. Belum tentu. Ada tinjauan tersendiri untuk bisa mengklaim apakah dia gizinya buruk atau tidak. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita menemukan balita dengan fisiknya kurus, itu kita tanyakan apakah dia sakit, dan kalau seandainya ibunya berkenan untuk dibawa ke posyandu atau pusat kesehatan terdekat, puskesmas, untuk memantau apakah dia status gizinya normal atau bagaimana. Karena untuk balita yang mengalami gizi buruk itu tidak bisa kita lewatkan dan harus secepatnya kita tangkap untuk secepatnya dicegah. Karena dalam kondisi balita dengan status gizi buruk itu akan mudah terinfeksi penyakit-penyakit lain. Apalagi kalau seandainya terinfeksi penyakit diare, itu akan memperburuk kondisinya ke kondisi yang lebih buruk lagi. Karena itu kalau seandainya kita temukan, mungkin kita ajak dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya di desa itu ada bidan desa atau petugas gizi di desa. Kita bawa, kita ukur, kita timbang. Seandainya tidak bermasalah, alhamdulillah.
Kalau seandainya bermasalah, secepatnya dirujuk atau dilaporkan ke puskesmas terdekat. Iya. Nah, jadi untuk lebih pastinya tadi bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu bidan di desa, ahli gizi ataupun posyandu dan puskesmas ya Bunda. Bisa jangan malu-malu lah demi anak kita seperti itu. Dan biasanya kita sudah ada dari pusat dari tahun 2015 kita sudah dapat yang namanya pemberian makanan tambahan. PMT, pemberian makanan tambahan. Jadi untuk balita yang mengalami gizi kurang ataupun apalagi yang mengalami gizi buruk, itu pasti mendapatkan PMT, pemberian makanan tambahan berupa biskuit ataupun dari APBD bisa didapatkan juga, itu dengan bantuan dari petugas kesehatan yang sudah memantau anak tersebut. Kalau sudah dinyatakan gizi buruk atau gizi kurang, kalau gizi kurang minimal dia mendapatkan PMT. Kalau sudah gizi buruk kita akan mendapatkan PMT pemulihan untuk memperbaiki kondisinya ke normal kembali. Nah, sangat menarik sekali ya Bunda tentang permasalahan gizi buruk atau kurang gizi ini. Jadi kalau mau kita ulas lebih jauh lagi sebenarnya tidak cukup waktu yang singkat ini. Nah, kemudian Bunda ada yang menarik lagi nih. Tadi di awal Bunda ada menjelaskan tentang permasalahan gizi ganda. Itu bisa lebih dijelaskan Bunda, karena bagi kita nih sebenarnya kurang familiar dan jangan-jangan anak-anak di sekitar kita menderita itu. Silahkan Bunda. Betul. Permasalahan gizi ganda kita sekarang di Indonesia selain gizi buruk adalah bayi atau balita kita mengalami yang namanya kegemukan atau obesitas. Obesitas ini sangat dipengaruhi dengan pola makan. Pola makan apalagi di daerah kita ini, pola makan kita di sini biasanya kalau kita bikin sayur di rumah sudah pakai santan, gulanya banyak, manis. Itu memang cita rasa yang kita sukai di masyarakat itu asin, manis, lemak, kuat rasanya. Itu untuk hidangan sehari-hari. Selain itu anak-anak sekarang lebih suka yang namanya junk food. Iya, junk food. Junk food ini kan lebih mudah sampai di kecamatan dan di desa pun kita lebih mudah mendapatkan yang namanya KFC, ayam goreng, tepung Kentucky itu bukan KFC. KFC cuma ada di kota besar. Maksudnya itu yang Kentucky. Terus anak-anak lebih suka mengkonsumsinya dengan nasi. Jadi cuma ada dua. Jadi sumber protein sama dengan karbohidrat. Sedangkan untuk seratnya tidak terpenuhi. Anak-anak mungkin kadang tidak diperkenalkan oleh ibunya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyak dilihat di lapangan, anak-anak banyak yang tidak suka dengan buah-buahan. Padahal buah-buahan itu sangat membantu dalam proses metabolisme makanan-makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Terkadang juga sayur-sayuran banyak yang anak-anak yang tidak suka. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya masalah gizi ganda ini, terjadinya timbul balita yang obesitas, banyak yang mengalami obesitas tersebut. Ya, itu ya Bunda. Jadi ada banyak sebenarnya permasalahan gizi ya, faktornya juga anak yang nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, maunya ya junk food. Kalau minuman kekinian itu termasuk Bunda? Termasuk. Anak-anak sekarang lebih suka yang minuman yang pop ice, itu yang Thai tea, yang tinggi dengan kalori, dengan lemaknya tinggi, kalorinya tinggi. Sedangkan yang lainnya seratnya kurang. Jadi untuk metabolismenya di dalam tubuhnya jadi tidak seimbang. Akhirnya akan terkumpul dan menjadi terjadinya kegemukan atau obesitas tersebut. Nah itu Ayah Bunda, jadi kita juga mesti waspada ya kalau kelihatannya anak-anak kita itu tumbuh lebih besar misalnya dari anak-anak di sekitar. Sebenarnya bukan menakut-nakuti, cuman supaya kita lebih was-was aja supaya anak kita ini tumbuh sesuai gizi yang seimbang seusianya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bunda, terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, kira-kira ada cara yang tepat terkait juga dengan gizi seimbang, bagaimana menjaga kondisi tubuh pada pandemi ini dikaitkan dengan gizi yang seimbang? Oke.
Sebelumnya mungkin kita bicara gizi seimbang, bicara isi piringku tanpa mengetahui apa itu gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman tadi, keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah terjadinya masalah gizi. Bagaimana di masa pandemi ini? Untuk makan mungkin kita lebih aware atau ibunya lebih waspada, lebih hati-hati untuk memberikan makanan ke keluarganya. Jadi mungkin untuk makanan itu ibunya lebih suka memasak, yang dulunya mungkin tidak suka memasak. Selama masa pandemi ini lihat berdasarkan survei di lapangan, ibunya lebih suka memasak sendiri. Jadi untuk makanan di rumah tangga sesuai dengan yang tadi kita jelaskan isi piringku, akan tetapi untuk pemantauan pertumbuhan harus tetap dilaksanakan supaya kebutuhan gizinya tetap terpantau. Jadi pemantauan pertumbuhannya bagaimana selama masa pandemi? Selama masa pandemi ini posyandu memang tidak bisa buka secara optimal. Jadi untuk pemantauan pertumbuhan di masyarakat kita melaksanakannya dengan kunjungan rumah. Kunjungan rumah yang dilakukan oleh ibu-ibu kader. Ibu-ibu kader, terima kasih banyak ibu-ibu kader banyak membantu kita di lapangan selama masa pandemi ini. Jadi mereka mengunjungi dan membawa alat timbang, alat ukur, alat timbang dan alat ukur ke rumah-rumah yang ada balitanya, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi pemantauan pertumbuhan tetap terlaksana selama masa pandemi ini, walaupun dengan cara yang tadi tidak bisa lagi berkumpul di posyandu, ya. Tapi dari rumah ke rumah, door to door. Ini luar biasa apresiasi kami kepada ibu-ibu kader yang ada di desa ataupun kelurahan yang di masyarakat yang membantu dalam pemantauan status gizi anak kita. Begitu juga dengan aktivitas fisik harus tetap dijaga dan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan selama pandemi COVID, yaitu salah satunya adalah mencuci tangan. Pakai air mengalir dan sabun. Itu salah satunya dalam rangka menjaga agar kondisi tubuh kita tetap optimal, supaya jangan ada yang mengalami gizi buruk atau mengalami gizi kurang selama masa pandemi ini. Ya, itu. Dan berdasarkan evaluasi kegiatan yang kami laksanakan selama masa pandemi COVID-19 ini tidak terlalu mempengaruhi kesehatan atau mempengaruhi gizi dari balita yang ada di masyarakat. Malah lebih bagus lagi tadi, orang tuanya lebih aware, lebih takut kan untuk membeli makanan di luar, jadi akhirnya memasak sendiri di rumah dan menyiapkan kebutuhan gizi untuk satu anggota keluarganya di rumah. Iya, itu tadi ya Bunda tentang bagaimana sih menjaga kondisi tubuh di tengah pandemi ini. Jadi tetap bisa diadakan pemantauan kesehatan, pemantauan gizi untuk anak-anak kita ya Bunda. Seperti tadi disampaikan oleh Bunda, luar biasa ibu-ibu kader posyandu baik di desa ataupun kelurahan tetap menjalankan pemantauannya terhadap gizi atau kesehatan anak-anak di desa atau kelurahan. Kemudian Ayah Bunda, kami juga berpesan untuk tetap selalu menjaga kesehatan, baik itu kesehatan gizi atau kesehatan secara fisiknya anak-anak di tengah pandemi ini. Sebelum ditutup nih Bunda, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih karena berhubungan dengan bulan Januari, di mana tanggal 25 Januari tadi kita merayakan Hari Gizi Nasional dengan tema yang diusung adalah di tahun ini kita mengusung tema remaja sehat bebas anemia. Karena itu remaja-remaja kita, remaja-remaja putri kita yang merupakan calon-calon ibu, merupakan wanita usia subur, calon-calon ibu, dan salah satu sasaran yang merupakan sasaran program kegiatan kita, di mana remaja putri ini adalah calon ibu yang akan menjadi sasaran untuk mencegah terjadinya stunting di masyarakat. Jadi remaja kita
Kalau program kita ada yang namanya pembagian tablet tambah darah kepada remaja putri. Karena pandemi, ada beberapa yang sudah sempat dibagikan. Salah satunya di Ihsanul Amal sempat dibagikan di awal tahun sebelum masa pandemi, sebelum kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi alhamdulillah untuk di Ihsanul Amal sudah dilaksanakan untuk pembagian tablet tambah darah di tahun 2020. Kalau di tahun 2021 kita masih ada program pemberian tablet tambah darah, cuman kita belum tahu bagaimana nanti prosesnya, tapi kita tetap mensasar dan kita tetap memperhatikan remaja-remaja putri kita supaya jangan sampai mengalami yang namanya anemia, karena anemia ini sangat-sangat mempengaruhi produktivitas dari remaja putri kita. Itu mungkin itu tambahan saya. Ya, itu tadi tambahan dari Bu Hairunisa terkait remaja sehat bebas anemia yang merupakan tema dari Hari Gizi Nasional ke-61 ini. Dan alhamdulillah program pencegahan anemia pada remaja ini juga sudah berjalan di SMP IT Ihsanul Amal, dan kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memfasilitasi kami untuk mengadakan program tersebut. Iya. Terima kasih Bunda telah menjawabkan beberapa pertanyaan tentang isi piringku pada hari ini. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bunda yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya nih untuk menjawabkan pertanyaan seputar isi piringku, dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah dalam membawakan acara. Salam sehat, Sehat dimulai dari saya. HSU mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.